Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Di antara sekian banyak misteri akhir zaman, tidak ada yang lebih agung, lebih mengguncang hati umat daripada kisah kemunculan seorang pemimpin yang dijanjikan, Imam Al-Mahdi. Sosok yang disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai keturunan dari putri beliau, Fatimah Az-Zahra, dan dari garis Sayyidina Hasan bin Ali dan namanya Muhammad bin Abdullah. Ciri-cirinya pun telah disebut dengan sangat rinci dalam hadis-hadis sahih. Dahinya lebar, hidungnya mancung, dan wajahnya bersinar seperti bintang di tengah malam. Namun pertanyaan besar selalu menggantung di hati umat Islam sejak berabad-abad lamanya. Kapan sosok itu akan muncul? Dan lebih dari itu, bagaimana dunia akan mengenalinya? Hari ini, di tengah dunia yang bergolak dan kehilangan arah, sebagian ulama menyebut bahwa tanda-tanda itu sudah mulai tampak. Tanda-tanda kecil yang dahulu hanya dibaca sebagai isyarat, kini perlahan menjelma menjadi kenyataan. Dunia Arab berada dalam kekacauan politik. Yaman, Suriah, Irak, dan kawasan Hijaz mengalami ketegangan yang tak pernah surut. Sementara di Tanah Haram, pusat dunia Islam, Makkah dan Madinah menjadi dua kota yang terus dijaga dengan ketat, seolah sedang menunggu sesuatu yang besar terjadi. Dan di tengah situasi yang semakin menegangkan itu, beredar satu kabar dari kalangan para penuntut ilmu, para ulama, dan ahli hikmah. Kabar yang berbisik pelan, namun bergema hingga ke seluruh penjuru dunia, bahwa 313 orang alim dari berbagai negeri telah mengenali seorang lelaki di depan Ka'bah. Seorang lelaki yang ciri-cirinya sesuai dengan nubuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mungkin? Apakah sosok yang selama ini hanya menjadi pembicaraan dalam kitab dan majelis taklim itu kini telah benar-benar menampakkan diri? Ataukah ini hanyalah pertanda awal, sebuah panggilan bagi umat agar kembali menata diri menjelang datangnya masa besar? Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan, akan terjadi perselisihan setelah wafatnya seorang khalifah, lalu seorang lelaki dari Madinah akan melarikan diri ke Makkah. Orang-orang akan membayatnya di antara rukun dan maqam. Hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa bayat itu bukanlah hasil dari perebutan kekuasaan, melainkan bentuk pengakuan ilahi. Orang-orang beriman akan mengenali sosok itu bukan karena nama, bukan pula karena status, tetapi karena cahaya keimanan yang memancar darinya. Kabar tentang 13 orang alim yang telah bertemu di depan Ka'bah itu berawal dari peristiwa yang disebut sebagian ulama sebagai majelis rahasia. Bukan pertemuan politik, bukan pula kongres ulama, melainkan pertemuan spiritual. Pertemuan mereka yang hatinya telah dipersiapkan oleh Allah untuk mengenal kebenaran meski seluruh dunia menutupinya. Mereka datang dari berbagai negeri, dari Syam, Yaman, Mesir, Turki, Maghrib, bahkan dari timur jauh, wilayah yang oleh sebagian disebut sebagai Tanah Khatulistiwa, tempat matahari pertama kali terbit. Mereka bukan orang sembarangan. Sebagian adalah ulama besar yang namanya dikenal, sebagian lagi orang saleh yang tak banyak diketahui manusia. Namun di antara mereka ada kesamaan yang luar biasa. Ketiganya seakan mendapat panggilan yang sama. Datanglah ke Baitullah, sebab waktunya telah dekat. Bayangkan suasana itu. Ka'bah yang berdiri megah di tengah langit malam, ribuan orang tawaf, suara doa berbaur dengan tangisan dan zikir. Lalu di antara lautan manusia itu, 313 orang alim berdiri dengan pandangan tertuju pada satu titik. Seorang lelaki berpakaian putih sederhana, wajahnya teduh, sebagian tertutup kain, hanya matanya yang terlihat. Mata yang menenangkan sekaligus mengguncang hati siapapun yang menatapnya, bukan karena karisma duniawi, bukan karena pengaruh atau harta, melainkan karena nur iman yang terpancar dari dirinya. Dan pada saat itu, hati-hati mereka bergetar. Satu demi satu, mereka saling berpandangan. Seolah tanpa perlu bicara mereka tahu, inilah dia, lelaki yang dijanjikan itu. Namun sang lelaki menolak. Ia menunduk, ia berusaha pergi. Ia merasa dirinya bukan siapa-siapa. Ia bahkan tidak tahu mengapa orang-orang itu menatapnya dengan penuh harap. Sampai akhirnya, sebagaimana yang disebut dalam hadis-hadis akhir zaman, mereka memaksanya untuk menerima bayat di antara rukun dan maqam. Dan sejak saat itulah, rahasia besar itu dimulai. Banyak ulama klasik menjelaskan bahwa jumlah 13 orang bukanlah angka kebetulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki
313 sahabat dalam Perang Badar, pasukan kecil yang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan peperangan besar pertama dalam sejarah Islam. Demikian pula nanti, Imam Mahdi akan memiliki 313 orang pembayat pertama yang kesetiaan dan keilmuannya menjadi fondasi kebangkitan Islam di akhir zaman. Namun, berbeda dengan pasukan Badar yang berperang dengan pedang, para 313 ini akan berperang terlebih dahulu dengan ilmu, iman, dan kesabaran. Mereka bukan pasukan politik, tapi pasukan kebenaran yang akan menjadi inti dari kebangkitan rohani sebelum munculnya kekuatan fisik. Beberapa riwayat menyebut, pertemuan mereka akan berlangsung tanpa komando manusia. Masing-masing akan datang ke Makkah atas ilham dari Allah di waktu dan tempat yang sama. Dan ketika mereka bertemu, mereka saling mengenali tanpa harus memperkenalkan diri. Karena cahaya yang ada dalam hati mereka saling bersambut, seperti magnet yang ditarik oleh satu sumber kekuatan yang sama. Dalam sebagian kitab klasik disebutkan, mereka adalah manusia pilihan yang Allah bersihkan dari keraguan. Jika mereka melihat kebenaran, mereka mengikutinya tanpa ragu, walau seluruh dunia menentangnya. Dan inilah yang membuat kisah ini mengguncang, karena di masa sekarang, ketika dunia sibuk memperdebatkan kebenaran, tiba-tiba ada 313 orang yang seolah telah sepakat tanpa diskusi, tanpa konferensi, bahwa lelaki itu benar-benar ada di antara mereka. Sebagian menolak kabar ini, sebagian menyebutnya fitnah, sebagian lagi menilainya hanya simbolik. Namun bagi mereka yang paham tanda-tanda, kabar ini terlalu berat untuk diabaikan. Sebab sejarah akhir zaman memang bergerak dengan cara yang misterius, tidak dengan suara teriakan, tapi dengan bisikan halus yang hanya didengar oleh hati yang bersih. Apalagi bila kita menengok hadis-hadis tentang kondisi dunia menjelang munculnya Imam Mahdi, fitnah di mana-mana, umat tercerai-berai, pemimpin-pemimpin tidak lagi membawa keadilan, dan dunia dikuasai oleh sistem zalim yang menindas tanpa belas kasihan. Semua tanda itu kini nyata di depan mata. Jika benar kabar itu nyata, maka pertemuan di depan Ka'bah bukan sekadar pertemuan manusia, melainkan permulaan dari babak baru sejarah dunia. Namun bila itu hanyalah isyarat, maka mungkin Allah sedang memperingatkan kita agar tidak lalai, bahwa masa itu sudah dekat, bahwa sosok itu sudah hidup di antara kita, menyaksikan dunia yang hampir kehilangan cahayanya. Dan ketika 313 orang alim itu berdiri mengelilingi Ka'bah malam itu, entah mereka sedang membaiat atau sekadar berdoa, langit di atas Makkah seakan menjadi saksi diam, bahwa janji itu akan segera tiba, bahwa kebangkitan yang dijanjikan sudah diambang pintu. Langit Makkah malam itu diam, hening, tapi syarat makna seolah setiap bintang di atas sana menjadi saksi dari sesuatu yang tidak akan terulang dalam sejarah manusia. Langit yang tadinya tenang kini seakan menunduk, menyaksikan 13 orang tisan alim berdiri mengelilingi Ka'bah dengan hati bergetar. Dan di tengah lingkaran itu, seorang lelaki yang tak ingin dikenal, kini menjadi pusat perhatian yang tak ia minta. Ia menunduk, tubuhnya sedikit bergetar, wajahnya teduh, tapi mata itu menyimpan beban yang sulit dijelaskan. Ia bukan pemimpin pasukan, bukan pula tokoh politik. Ia hanyalah seorang lelaki yang selama ini hidup dalam keheningan, jauh dari hiruk-pikuk dunia. Namun malam itu, seolah takdir memanggilnya ke panggung sejarah yang telah lama ditulis sejak zaman para nabi. Kibelasas orang alim itu bukanlah orang-orang biasa. Mereka datang dari penjuru dunia, dipertemukan tanpa undangan, tanpa perintah manusia manapun. Dan ajaibnya, semua tiba di waktu yang sama. Di satu malam yang belum pernah disebut dalam kalender dunia, tapi telah tercatat di lauh mahfuz masing-masing membawa satu hal yang sama. Keyakinan kuat di dalam dada bahwa saat itu telah tiba. Salah seorang ulama besar dari Yaman pernah berkata, ketika bumi sudah jenuh oleh kebohongan, maka langit akan memanggil manusia-manusia jujur untuk menjadi saksi kebenaran. Dan malam itu, panggilan itu telah terdengar. Mereka saling berpandangan, mata bertemu dengan penuh pengertian. Tak ada yang perlu dijelaskan, sebab hati mereka berbicara dalam bahasa yang sama, bahasa nur, bahasa iman. Salah seorang di antara mereka maju perlahan. Tangannya gemetar, namun suaranya tegas. Ia berbisik lirih, "Wahai hamba Allah, engkau adalah orangnya." Lelaki itu menggeleng. Air matanya jatuh. Ia menjawab dengan suara berat, "Tidak, aku bukan siapa-siapa. Aku bukan orang yang kalian cari." Namun ulama itu menatapnya dalam-dalam dan berkata,
Demi Allah yang menciptakan langit dan bumi, kami tidak melihat dengan mata kami, tapi dengan hati yang Allah hidupkan. Cahaya di wajahmu bukan cermin dunia, tapi cermin janji Rasulullah SAW. Lalu satu persatu dari 313 itu maju. Mereka menundukkan kepala, membayatnya bukan karena nama, bukan karena keturunan, melainkan karena tanda-tanda yang telah mereka pahami sejak lama. Tanda-tanda yang diwariskan para ulama sejak generasi sahabat tentang seorang lelaki dari keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan membawa keadilan di tengah dunia yang penuh kezaliman. Dan sejak saat itu, rahasia besar itu pun dimulai. Bai'ah itu bukan sebuah pengakuan politik, bukan pula deklarasi terbuka. Ia terjadi dalam sunyi, disaksikan oleh langit dan malaikat, bukan oleh kamera dan dunia. Dan justru karena itu, kebenarannya tak bisa dijelaskan oleh logika manusia biasa. Ulama dari Syam yang hadir malam itu menuturkan, ketika tangan kami menyentuh tangannya, hati kami serentak bergetar. Kami merasakan sesuatu yang tidak pernah kami rasakan sebelumnya, ketenangan yang aneh, namun sekaligus membuat kami menangis tanpa sebab. Beberapa saat kemudian, lelaki itu pergi meninggalkan Ka'bah, tanpa jejak, tanpa nama. Namun kepergiannya justru menambah keyakinan bahwa ia memang sosok yang dijanjikan. Sebab dalam banyak riwayat disebut, Imam Mahdi tidak mencari pengakuan, ia justru lari dari ketenaran dan kekuasaan. Namun Allah lah yang menampakkannya, dan Allah jugalah yang mengangkatnya di saat seluruh dunia sedang tenggelam dalam kezaliman. Sejak malam itu, kabar itu menyebar di kalangan terbatas. Di antara para ulama, ahli hikmah, dan penuntut ilmu yang memahami tanda-tanda zaman. Mereka tidak berani mengumumkannya secara terbuka, karena tahu bahwa dunia belum siap menerima kenyataan sebesar itu. Namun, seperti bara yang tersembunyi di bawah abu, kabar itu menyala pelan-pelan. Ia menjalar dari satu hati ke hati yang lain, dari satu negeri ke negeri berikutnya, hingga akhirnya menjadi pembicaraan di kalangan para peneliti nubuat, dan menjadi bahan renungan di majelis-majelis ilmu yang tersembunyi. Lalu muncul pertanyaan besar. Apakah 313 orang alim itu telah benar-benar menemukan Imam Mahdi? Ataukah mereka hanyalah orang-orang saleh yang menyaksikan pertanda awal kebangkitannya? Beberapa ulama menafsirkan, pertemuan itu bisa jadi adalah bentuk persiapan rohani, bahwa Allah sedang mempertemukan hati-hati para pembela kebenaran terlebih dahulu, sebelum nanti mereka disatukan dalam bentuk nyata di bawah panji Al-Mahdi. Sebab sejarah besar tidak pernah dimulai tiba-tiba, ia selalu diawali oleh proses penyucian hati dan ujian keimanan yang panjang. Seorang ulama dari Maghrib bahkan berkata, bisa jadi mereka bukan sekadar 313 orang alim, tetapi benih dari pasukan akhir zaman yang sedang disiapkan Allah untuk mengawal kebangkitan besar. Dan memang, sejak malam itu, banyak keanehan terjadi di berbagai negeri. Sebagian ulama mendapati mimpi yang sama, melihat Ka'bah bersinar dari atas, dan di hadapannya berdiri sosok bercahaya dengan sorban putih, diapit oleh para ulama dari berbagai bangsa. Di Yaman, ada sekelompok penuntut ilmu yang bersaksi melihat cahaya aneh turun ke arah Hijaz. Di Turki, seorang syekh tua menangis. Dalam sujudnya, setelah bermimpi melihat 313 orang mengelilingi seorang lelaki di depan Ka'bah. Apakah semua itu kebetulan? Ataukah ini adalah cara Allah memberi isyarat kepada hamba-hambanya yang masih beriman? 1. Hal yang pasti, sejak malam baiat itu, dunia tidak akan lagi sama. Kegelisahan melanda umat Islam di berbagai negeri. Bukan karena ketakutan, tetapi karena firasat bahwa sesuatu yang besar sedang bergerak di balik tirai takdir. Dan di tengah guncangan dunia, ketika sistem global semakin menindas, ketika pemimpin-pemimpin Muslim semakin kehilangan arah, dan ketika umat semakin haus akan keadilan, maka kabar tentang 313 orang alim itu menjadi seperti cahaya di tengah kegelapan. Bagi sebagian orang, itu hanyalah desas-desus. Namun bagi sebagian lainnya, itu adalah panggilan, tanda bahwa waktu yang dijanjikan sudah semakin dekat. Maka sejak malam itu, banyak ulama menasihati murid-muridnya. Jika benar kabar itu nyata, maka jangan sibuk mencari siapa dia, tapi siapkanlah dirimu agar layak berada di barisan kebenaran ketika masa itu datang, karena Imam Mahdi tidak akan datang untuk mereka yang hanya ingin tahu,
tetapi untuk mereka yang siap berjuang bersama kebenaran. Dan sebagaimana bisikan yang mulai terdengar di kalangan orang-orang beriman, bila 313 itu telah bersatu, maka tak lama lagi langit akan berbicara dengan caranya sendiri. Langit Makkah kembali tenang malam itu. Namun para malaikat telah mencatat peristiwa yang tak disadari dunia, bahwa di depan Ka'bah telah dimulai sebuah kisah besar, kisah tentang kebangkitan yang akan mengguncang seluruh bumi. Dan di saat dunia masih tidur dalam kelalaiannya, benih kebangkitan itu telah ditanam di antara rukun dan makam. Senyap, tersembunyi, namun pasti sejarah itu kini sedang bergerak. Seperti benih yang ditanam di malam gelap, ia mulai tumbuh di bawah tanah, tak terlihat mata manusia. Namun tanda-tandanya mulai terasa di langit, di bumi, dan di hati mereka yang peka terhadap isyarat zaman. Bai'ah yang terjadi di antara rukun dan makam malam itu memang tidak disadari dunia, tapi getarannya menjalar jauh, menembus batas ruang dan waktu. Peristiwa itu menjadi seperti gelombang tak kasat mata yang mengalun pelan, menyentuh hati-hati orang beriman di berbagai penjuru bumi. Dunia pun mulai berubah. Bukan perubahan yang terlihat secara kasat mata pada awalnya, melainkan perubahan dalam kesadaran manusia. Semakin banyak orang-orang beriman yang mulai tergerak tanpa tahu sebabnya. Mereka merasakan panggilan untuk memperbaiki diri, meninggalkan dosa, dan menyiapkan jiwa mereka seolah sesuatu yang besar akan segera terjadi. Di negeri-negeri Muslim, muncul para penuntut ilmu baru yang haus akan kebenaran sejati. Mereka tidak puas dengan pengetahuan dangkal atau retorika politik. Mereka mencari makna yang lebih dalam, makna keimanan, keikhlasan, dan jihad dalam makna yang sesungguhnya. Seolah ada arus gaib yang menarik mereka menuju satu arah yang sama, arah yang menuju cahaya. Dan dari balik arus tak terlihat itu, suatu kekuatan mulai bangkit perlahan, kekuatan yang tak terukur oleh senjata atau kekuasaan. Itulah kekuatan iman, kekuatan ruhani umat yang sedang dibangunkan dari tidurnya. Namun sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kebangkitan kebenaran akan selalu diiringi dengan ujian besar. Dan dunia kini benar-benar sedang berada di ambang ujian itu. Kekacauan global mulai terasa. Negara-negara besar yang dulu terlihat kokoh mulai terpecah karena kepentingan sendiri. Perekonomian dunia goyah, peperangan pecah di berbagai wilayah Timur Tengah, dan sistem keuangan dunia yang selama ini menjadi alat kekuasaan mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Di tengah situasi itu, muncul kelompok-kelompok rahasia, jaringan bayangan yang mengendalikan politik dan media dunia. Mereka menebar kebohongan dan menciptakan kekacauan untuk satu tujuan, menguasai tatanan dunia baru sebelum kebangkitan sang pemimpin kebenaran muncul. Namun yang tidak mereka sadari adalah bahwa semua rencana besar mereka justru sedang diarahkan oleh takdir Allah untuk membuka jalan bagi sesuatu yang jauh lebih besar. Sementara itu, di tanah Haram, suasana Makkah berubah menjadi sangat sensitif. Pasukan keamanan semakin ketat, dan para jamaah dari seluruh dunia merasakan hawa yang berbeda. Bukan sekadar ketegangan politik, tetapi seakan ada getaran spiritual yang tak bisa dijelaskan. Beberapa saksi mata menceritakan, malam-malam di sekitar Ka'bah terasa lebih berat. Udara yang dulu menenangkan kini terasa syarat makna. Seolah langit di atas Makkah sedang menunggu perintah yang belum turun. Dan di balik penjagaan ketat itu, tersebar kabar dari mulut ke mulut tentang sekelompok orang yang kerap terlihat beribadah di waktu yang sama, di tempat yang sama, namun tidak saling mengenal satu sama lain. Mereka bukan jamaah biasa, karena cara mereka beribadah, berzikir, dan menangis menunjukkan tingkat kesadaran yang luar biasa. Mereka disebut sebagai Ahlul Basirah, orang-orang yang matanya terbuka, yang dapat melihat tanda-tanda Allah di balik peristiwa yang tampak. Dalam salah satu riwayat ulama terdahulu, disebutkan bahwa menjelang munculnya Al-Mahdi, akan muncul gelombang kesadaran di antara umat Islam. Gelombang itu bukan sekadar gerakan politik, tetapi kebangkitan ruhani yang akan menyatukan umat tanpa komando. Mereka akan disatukan oleh satu hal yang sama, kerinduan akan keadilan dan kebenaran sejati. Dan kini, riak-riak itu mulai tampak. Dari timur sampai barat,
lahir generasi muda yang tidak lagi terpesona oleh dunia. Mereka bangkit, menuntut ilmu, memperdalam tafsir, hadits, dan sejarah, seraya menolak sistem dunia yang menindas dan menipu. Di saat sebagian umat sibuk dengan perdebatan kecil, mereka, generasi yang tenang namun tajam hatinya, diam-diam menyiapkan diri untuk menjadi bagian dari kebangkitan itu. Sementara di sisi lain dunia, kekuatan batil mulai mempercepat langkahnya. Mereka menguasai teknologi, informasi, bahkan mimpi manusia. Mereka ingin menciptakan dunia tanpa agama, tanpa batas moral, di mana manusia disembah dan Tuhan dilupakan. Namun sejarah selalu menunjukkan, setiap kali kegelapan mencapai puncaknya, cahaya akan lahir dari arah yang tak disangka. Dan di tengah kekacauan global itu, beberapa ulama besar yang mengetahui kabar 313 orang di Makkah mulai mengirimkan isyarat kepada murid-muridnya. Jangan takut dengan gelapnya dunia, karena malam paling pekat adalah pertanda bahwa fajar sudah dekat, maka babak baru pun dimulai. Kabar itu, yang tadinya hanya beredar di kalangan terbatas, mulai menyebar ke berbagai penjuru. Beberapa menanggapinya dengan keyakinan, sebagian lain dengan ketakutan. Ada yang menuduh itu khurafat, ada pula yang diam-diam mempercayainya dalam hati. Namun satu hal pasti, umat Islam mulai terbelah. Ada yang memilih menutup mata dari semua tanda, dan ada yang justru semakin yakin bahwa sejarah besar sedang menanti di depan mata. Bagi mereka yang beriman, dunia bukan sekadar tempat tinggal. Sementara, tapi medan ujian menuju pertemuan dengan takdir besar yang dijanjikan. Dan setiap kali mereka mendengar kabar dari tanah haram, hati mereka bergetar tanpa sebab. Seolah ruh mereka mengenali sesuatu yang belum terucap, bahwa kebangkitan yang dijanjikan itu sudah mulai terasa langkah-langkahnya. Malam-malam berikutnya di Makkah menjadi semakin misterius. Beberapa jamaah bersaksi melihat kilatan cahaya aneh di langit sekitar Ka'bah. Ada yang mengira itu hanyalah pantulan lampu, namun sebagian ulama yakin itu adalah tanda-tanda penjagaan malaikat terhadap peristiwa besar yang akan datang. Sementara di sisi dunia lain, berita-berita mengejutkan terus bermunculan, krisis pangan, konflik, bencana alam, dan fenomena langit yang sulit dijelaskan oleh ilmu modern. Semua seolah bergerak ke arah yang sama, menuju puncak perubahan dunia. Dan di tengah semuanya itu, sosok lelaki yang dulu dibayat secara rahasia, itu kini hidup dalam pengasingan. Tidak ada yang tahu di mana ia berada. Namun sebagian ulama yakin, ia tengah menjalani masa persiapan yang telah disebut dalam banyak kitab. Masa ghaibah sughra, masa tersembunyi di mana Allah mempersiapkannya untuk tugas besar yang akan datang. Ia hidup dalam kesederhanaan, namun jiwanya dipenuhi rahasia yang hanya diketahui Allah. Ia menyaksikan dunia dari kejauhan, melihat umatnya terombang-ambing, menunggu waktu yang telah ditetapkan untuk tampil dan menegakkan keadilan di bumi. Dan saat itu tiba, tak ada yang akan mendahuluinya. Tak ada rencana manusia yang bisa menghentikannya. Sebab perintah itu akan datang langsung dari langit. Langit yang kini masih menahan suaranya, namun sebentar lagi akan berbicara. Langit Makkah malam itu seolah tak lagi sama. Seusai 313 orang itu bersimpuh di hadapan Ka'bah, udara terasa berbeda, berat namun tenang. Bumi seperti menahan napas, sementara bintang-bintang di atas tampak lebih dekat dari biasanya, seolah turut menyaksikan peristiwa yang kelak akan dikenang umat manusia. Di tengah kerumunan, sosok yang diyakini sebagai imam yang dijanjikan itu berdiri membelakangi Ka'bah. Kain putihnya berkibar perlahan, diterpa angin lembut dari arah Hijr Ismail. Ia tak berbicara sepatah kata pun, namun keheningan yang muncul darinya justru jauh lebih lantang daripada 1000 pidato para pemimpin dunia. Dan di saat itulah, sesuatu di langit tampak bergerak perlahan. Sebagian menyebut itu awan, sebagian lagi berkata cahaya. Namun bagi mereka yang hadir malam itu, kilatan itu terasa seperti isyarat. Isyarat bahwa babak dunia telah berganti. Setelah malam itu, kabar tersebut menyebar dengan cepat namun samar, seperti bisikan yang berpindah dari hati ke hati. Tak ada foto, tak ada bukti, tak ada rekaman. Namun anehnya, banyak jiwa yang tiba-tiba merasa terpanggil. Seolah fitrah mereka disentuh oleh sesuatu yang tak terlihat. Di Syam, seorang alim bermimpi tentang cahaya yang keluar dari Makkah.
Di Yaman, seorang penghafal Al-Quran mengaku melihat sosok berjubah putih di tengah Ka'bah yang dipenuhi nur. Dan di Nusantara, sebagian ulama sufi membisikkan hal serupa, bahwa tanda-tanda itu sudah turun. Namun sebagaimana selalu terjadi dalam sejarah umat manusia, kebenaran tidak langsung diterima. Bagi sebagian orang, kabar itu hanyalah fitnah. Bagi yang lain, itu hanyalah mitos. Dan bagi sebagian kecil, itu adalah rahasia yang harus dijaga, karena belum saatnya dunia mengetahui. Sementara itu, di tengah hiruk-pikuk dunia yang terus bergolak, perang yang tak kunjung usai, ketidakadilan yang merajalela, dan nilai-nilai iman yang terkikis perlahan, ada sekelompok kecil manusia yang memutuskan untuk berpegang pada cahaya itu tanpa pernah menampakkan diri. Mereka bukan organisasi, bukan jamaah, bukan kelompok yang bisa dikenali. Mereka hanyalah orang-orang yang hatinya terpaut pada satu keyakinan, bahwa kebenaran sedang menyiapkan panggungnya. Perlahan namun pasti, sebagian dari mereka mengajarkan ilmu tanpa pamrih, sebagian lain menegakkan keadilan di bidangnya, sekecil apapun. Dan sebagian lagi, diam, berdoa di tengah malam, menangis tanpa suara, menunggu perintah dari langit. Merekalah yang diyakini akan menjadi ashabul ma'rifah, orang-orang yang mengenali kebenaran tanpa diberitahu. Namun, di sisi lain dunia, kekuatan gelap pun mulai bergerak. Sistem global yang menolak cahaya kebenaran mulai memperketat kendali. Teknologi digunakan untuk mengawasi, media dipakai untuk menyesatkan, dan manusia perlahan dijauhkan dari hatinya sendiri. Dunia menjadi bising oleh opini, namun sepi dari kejujuran. Dan di tengah kebisingan itu, kabar tentang lelaki di depan Ka'bah terus dibicarakan, kadang sebagai teori konspirasi, kadang sebagai bahan olok-olok. Namun mereka yang berilmu tahu, setiap ejekan hanyalah kabut yang menutupi kenyataan yang semakin jelas di depan mata. Sampai suatu malam, seorang ulama tua di Makkah berkata kepada muridnya dengan suara bergetar, "Jika engkau ingin tahu apakah ia benar telah datang, jangan cari di layar, jangan tunggu kabar dari manusia. Tapi lihatlah ke dalam hatimu. Apakah cahaya itu sudah mengetuk pintunya?" Kalimat itu menyebar dari satu majelis ke majelis lain. Dan entah bagaimana, umat mulai gelisah. Ada sesuatu yang berubah. Doa-doa terasa lebih berat namun juga lebih dekat. Langit tampak lebih muram. Tetap cuma lebih terpenuh harapan. Sebagian orang berkata, imam itu kini sedang bersembunyi, menunggu izin dari Allah untuk tampil ke hadapan dunia. Sebagian lain berkata, ia sudah bergerak bersama 313 orangnya, menyiapkan fondasi di balik layar sejarah. Dan sebagian lagi berkata, mungkin ia masih dalam penantian. Namun penantiannya pun adalah bagian dari rencana besar ilahi. Apapun yang sebenarnya terjadi, satu hal kini mulai jelas. Gelombang kebangkitan spiritual telah bergerak, dan tidak ada kekuatan apapun yang dapat menghentikannya. Langit dunia kini seperti lembaran kitab yang siap dibuka. Tanda-tanda yang dulu samar, kini mulai terbaca. Dan setiap jiwa yang sadar tahu, kita sedang hidup di masa yang tidak biasa. Masa di mana yang benar tampak aneh, dan yang salah tampak biasa. Masa di mana kegelapan berusaha menutupi cahaya, tapi justru membuat cahaya itu semakin terang. Dan mungkin malam di depan Ka'bah itu hanyalah awal dari segalanya. Awal dari sebuah babak besar yang belum pernah disaksikan manusia modern. Kembalinya keadilan, bersanding dengan datangnya seorang pemimpin yang dijanjikan. Namun, sebagaimana setiap kisah besar, kebenaran yang sesungguhnya hanya diketahui oleh Allah. Kita hanya bisa membaca tanda dan menafsirkan dengan hati-hati. Mungkin kisah tentang 313 orang alim itu hanyalah isyarat, atau mungkin benar-benar terjadi. Namun yang pasti, setiap tanda yang muncul adalah panggilan bagi kita untuk kembali kepadanya. Karena yang terpenting bukanlah siapa Imam Mahdi itu, melainkan apakah kita termasuk orang yang siap menyambutnya. Apakah hati kita cukup bersih untuk mengenal cahaya ketika ia datang tanpa tanda, tanpa nama, tanpa peringatan? Dan disinilah kisah ini berhenti. Bukan karena berakhir, tapi karena sejarahnya sedang berjalan. Mungkin saat ini, imam itu sedang berjalan di antara kita, tanpa kita tahu. Atau mungkin, ia sedang menatap langit malam yang sama seperti yang kita pandang sekarang, menunggu waktu yang telah ditentukannya. Namun satu hal pasti, janji itu nyata. Dan ketika waktunya tiba, tidak ada yang bisa menahannya.
Kisah ini hanyalah interpretasi fiksi dari berbagai isyarat yang disebut dalam literatur Islam. Namun di balik fiksinya, tersimpan hikmah yang nyata, agar kita selalu waspada, memperbaiki diri, dan tidak tertidur di masa ketika kebenaran sedang bergerak mendekati puncaknya.